A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sudah khatam, Pak? Sudah khatam? Yang sudah khatam tunjuk tangan. Coba. Hanya 2. Yang khatam sudah sampai juz 5. Pak, sebentar Pak, kita ngaji Pak. Ya. Yang sampai juz 3. Coba. Yang memang belum ada baca Quran. Ini luar biasa nih ayatnya. Innal ladzina yasluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah. Dan dia mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan dia menginfakkan dari apa yang kami rezekikan. Sirran wa alaniyah. Secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia telah melakukan perdagangan, bisnis, niaga dengan Allah yang tidak ada rugi-ruginya. Surat Fatir ayat 29. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalaulah kalian pegang 2 perkara itu, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Abada, selama-lamanya. Apa 2 perkara itu? Al-Quran dan hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami, para alim yang sangat-sangat kami hormati, anak-anakku, halo, oi, sebentar, Ustaz ceramah paling lama 15 menit. Ya, jadi nggak usah disia-siakan waktu. Ya sayang ya. Profesor Dr. Buya Hamka, Bapak Ibu.
mengilustrasikan bulan Ramadan ini persis seperti kisah Raja Zulkarnain memerintahkan pasukannya. Pernah dengar nama Raja Zulkarnain, Pak? Pernah? Ibu pernah? Di mana? Ya di mana? Bu, di mana ibu baca Raja Zulkarnain? Di surat Al-Kahfi, surat yang harus kita baca setiap hari Jumat, malam Jumat. Man qara'a suratul Kahfi mi yaumil Jum'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, maka Allah akan nazalan nuran, menurunkan cahayanya dari Jumat ke Jumat. Dia. Jadi Bapak Ibu, kita kenal dengan Raja Zulkarnain itu di suratul Kahfi. Bagaimana Raja Zulkarnain ini sehingga dibuat ilustrasi oleh Buya Hamka? Pada suatu ketika Bapak Ibu, apa kata Raja Zulkarnain dengan pasukannya? Mulai malam esok, kalian aku perintahkan untuk menyeberangi sungai. Dalam penyeberangan itu apa saja yang kalian injak, ambil. Apa saja yang kalian injak, ambil. Paham? Paham. Berangkatlah pasukannya. Ketika mereka mulai berangkat Bapak Ibu, pasukan ini terpecahlah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama mengabaikan perintah raja. Udahlah, kita nyebrang sajalah. Ngapain kita ambil yang kita injak, buat berat tas saja. Yang penting kita nyebrang. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ayolah kita ambil yang kita pijak, tapi sekedarnya saja. Gak usah banyak-banyak. Nanti tasnya penuh, susah. Sedangkan kelompok yang ketiga Bapak Ibu, betul-betul mematuhi perintah Raja Zulkarnain. Apa yang dipijak, diambil, dimasukkan ke tas. Setelah 30 hari 30 malam mereka menyeberang, sampailah di tempat yang dituju. Lalu Raja Zulkarnain mengatakan, sekarang kalian yang sudah sampai di seberang ini, karena tak semuanya sampai Pak, karena yang di seberang itu sungai, tentu ada yang lemas, ada yang letih. Kalian yang telah sampai di seberang ini, bukalah isi tas kalian. Semua membuka. Tahu Bapak Ibu apa isi tas itu? Ternyata isinya intan permata. Isinya emas. Mengetahui isi tas tadi emas, apa yang terjadi dengan kelompok pertama? Menyesal. Kenapa kita tak ambil? Kalau di Ramadan siapa mereka ini? Orang yang tak beribadah, yang menganggap Ramadan bulan biasa-biasa saja. Makanya di awal Ramadan Nabi sudah ingatkan kita, ragima anfu rajulun, celakalah seseorang. Siapa yang celaka itu? Dakhala Ramadan alaih, Allah masukkan dia ke dalam bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan berlalu, dia tak juga diampuni dosanya. Kenapa tak diampuni dosanya? Karena dia tidak beramal di bulan suci Ramadan. Rugi. Bapak Ibu, kalaulah Ramadan tak bisa mengampuni dosa kita, apalagi di bulan yang lain. Kelompok pertama menyesal. Kelompok kedua, bagaimana perasaan mereka? Gimana Pak kelompok kedua tadi? Senang tapi
Menyesal. Kenapa? Kenapa sedikit? Kalau Allah tahu tadi emas ingat, kita akan ambil banyak. Siapa mereka ini? Orang yang di bulan Ramadan hanya mengandalkan puasa saja. Tarawih tidak. Baca Quran jauh. Bagi dia Ramadan ini hanya puasa. Tarawih dia nggak datang. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini malam ke-19 jamaah Nurul Ihsan ini banyak mana dengan awal-awal Ramadan dulu? Hah? Oh sama saja. Lebih banyak di awal. Kenapa kok sekarang nggak sebanyak di awal? Udah lemas. Udah lemas. Nyeberangi sungai tadi Pak. Mereka tak tahu bahwasanya tarawih ini Bapak Ibu adalah satu-satunya sholat yang ada hanya di bulan Ramadan. Ramadan pergi kita mau tarawih gimana lagi? Dan hadisnya sholat tarawih ini sama dengan hadis puasa. Cuman beda shot dengan ko. Kalau puasa mansoma, kalau tarawih mankoma. Tapi ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min. Kau sempurnakan sholat tarawihmu setiap malam, kau lakukan dengan iman, kau lakukan dengan pengharapan. Makanya doa sholat tarawih itu Bapak Ibu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Baca terus itu. Kau lakukan itu, dosa-dosamu akan diampuni semua. Tapi sayang kelompok kedua ini cuman melaksanakan puasa. Separuh dia dapat emas. Sedangkan kelompok ketiga ini bagaimana perasaan mereka? Bahagia, senang, bersyukur. Kenapa? Dapat emas yang banyak. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menggunakan Ramadan setiap detiknya ibadah. Dan ternyata Bapak Ibu, ibadah pokok Ramadan itu selain daripada puasa dan tarawih adalah membaca Bapak Ibu belum terlambat. Masih ada kesempatan 10 malam lagi. Baca Al-Quran ini. Kenapa Ustaz? Dari segi namanya itu sudah luar biasa. Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Bacaan yang maha sempurna. Itulah Al-Quran. Bacaan yang maha sempurna. Berbeda dengan Injil, berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Zabur. Apa perbedaannya? Injil tidak ada asbabun nuzulnya. Taurat tidak ada nuzul Tauratnya. Zabur tidak ada nuzul Zaburnya. Satu-satunya kitab yang ada nuzul Quran hanya Apa itu nuzul Quran? Sejarah turunnya. 2 kali turun Pak. Yang pertama Al-Quran itu diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya, ke langit dunia. Sekaligus 114 surat, 30 juz, berapa ayat? Waktu kita SD dulu 6.666 ayat. Setelah kita tua ternyata 6.236 ayat. Mana yang betul Pak Ustadz? Guru SD atau guru sekarang? Kedua-duanya betul. Yang tak betul yang tak ngaji. Mau 6.666, mau 6.236, yang penting kau baca. Waktu diturunkan langsung lengkap di langit dunia itu.
peristiwa turunnya Al-Quran ke langit dunia sekaligus itu, inilah yang disebut dengan Lailatul. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau begitu Pak Ustadz, kenapa kita peringatannya malam 17? Nah, dijelaskan oleh para ulama. Setelah diturunkan Al-Quran ini sekaligus ke Baitul Izzah, maka dari Baitul Izzah atau langit dunia itu diturunkanlah secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dilengkapkan menjadi 23 tahun. Dengan surat yang pertama Al-Alaq diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Itulah kenapa peringatan nuzul Quran kita pada malam 17. Peringatan yang mana? Yang turunnya secara berangsur-angsur. Dimulai dari surat Al-Alaq dan diakhiri oleh surat An-Nasr. Idza jaa an-nasr. Makanya ketika surat ini turun, sahabat menangis, Pak. Nabi baca itu ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kau lihat manusia akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menangis para sahabat. Kenapa kalian menangis? Ya Rasulullah, kita akan berpisah. Dari mana tahu kalian berpisah? Telah turun surat yang menyatakan kita telah menang. Dan surat ini Bapak Ibu disebut dengan surat bapak-bapak yang sudah pensiun. Jadi kalau sudah pensiun jangan bikin kebun. Kalau sudah pensiun jangan sibuk bikin rumah petak. Tapi kalau sudah pensiun sibuklah bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Banyak-banyak bertahu. Hendaklah pensiun Pak Bobo ini dipikir ya. Lah pensiun rumah petak itu kan dipikirnya. Kalau lah pensiun itu berarti lah kode doket kan mati. Saya tadi masuk ke dalam Pak kaget saya Pak, mak afir semua jemaahnya. Iya Pak. Nah, jadi surat yang pertama turun Al-Alaq, terakhir turun An-Nasr. Tapi ayat yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat yang ketiga. Terus kita pahami Pak. Dia beda. Ayat bagian dari surat. Surat as. Ya. Itu dia. Jadi beda. Jangan Bapak Ibu salah. Yang disebut ayat terakhir turun Al-Maidah. Betul, Al-Maidah ayat ketiga. Tapi surat lengkap turun ada terakhir adalah surat An-Nasr. Nah, Pak Bu. Oleh karena itu, melalui peringatan nuzul Quran ini kembali saya ingatkan, bacalah Quran. Karena kita ini kan mati, Pak. Makanya Nabi bilang apa? Kalaulah ceramah agama, tabligh akbar tidak juga bisa merubah imanmu, tidak juga bisa menambah ketawaanmu, kafa bil mautil mau'izah, cukuplah orang mati itu menjadi pelajaran. Tidak mampan lagi ceramah. Khutbah Jumat berapi-api tak juga merubah perangai kita. Kata Nabi, cukuplah orang mati jadi pelajaran. Bagaimana pelajaran orang mati itu? Lihat kain kafannya Pak. Apa Bu beda kain kafan dengan baju kita?
bukan tidak berjahit. Kain kafan itu tak ada kantong, baju kita ada. Itulah bedanya, Pak. Untuk apa kantong? Tempat duit. Untuk apa kantong? Meletakkan barang-barang dunia. Kau punya handphone, letakkan di kantong. Kau punya ATM, letakkan di kantong. Kau punya duit, letakkan di kantong. Kain kafan kenapa tak berkantong? Hah? Karena tidak ada barang dunia yang bisa kau bawa kecuali amal. Dan amal ibadah yang paling hebat itu adalah baca Quran. Oh Pak, Bapak masuk ke masjid, sholat sunat. Bapak ambil tasbih, Bapak zikir, hobi zikir-zikir. Yang Bapak satu enggak, sholat sunat, doa sepanjang-panjangnya. Lalu datang ada Bapak satu, sholat sunat diambilnya Tuhan, ngaji dia terus. Dia enggak zikir, dia enggak doa, tapi dia ngaji terus. Kata Rasulullah, siapa mereka yang bertiga itu paling mulia? Yang zikir, yang doa, atau yang baca Quran? Yang baca Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak meminta, Allah akan berikan apa yang dia perlukan. Karena Allah tuh tahu yang kita mau. Betul tidak? Tahu tidak Allah kebutuhan kita? Jadi kalau ingin kita Allah memenuhi kebutuhan kita, baca Quran. Saya contohnya sederhana, Pak. Tisu, mana tisu? Tolong ambil Pak Ketua. Nah Pak, iya sederhana saja, tisu. Saya lapkan ke wajah saya, boleh? Boleh. Saya injak-injak, saya jatuhkan, saya injak-injak, boleh? Boleh. Gak ada arti tisu ini, Pak. Lalu tisu yang tak berarti ini saya tulis surat Al-Fatihah lengkap. Lengkap. Dari Bismillah sampai Waladhdallin. Setelah saya tulis surat Al-Fatihah lengkap, bolehkah saya lap ke wajah saya? Tidak. Bolehkah saya injak? Kenapa tidak? Karena ada ayat Al-Quran. Tolong pikirkan Pak, tisu yang tidak berharga saja didekatkan Al-Quran mulia, apalagi kita manusia. Itu logikanya. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka bacalah karena orang yang membaca Al-Quran itu adalah ahlinya, keluarganya Allah. Tapi Ustadz, apalagi tapi? Kalau tak pandai artinya berdosa, Pak. Dari mana pula Bapak Ibu tahu itu? Awak anda orang Arab dong. Awak anda pesantren dong. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril dan menjadi ibadah bagi yang membaca. Allah muliakan kita. Kedua, apa kata Nabi? Siapakah orang yang terbaik di muka bumi ini? Nabi menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Paham? Quran ini Bapak baca dapat pahala. Bagaimana cara Bapak membacanya? Dari Ibunda Aisyah, Nabi sampai mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, seperti Qori kita tadi, Pak. Imam kita tadi kan dia ini. Kan imamnya keren itu. 60 km per jam. Ah, ya. Ini imam-imam kayak gini yang harus dipertahankan, Pak. Jadi imam banyak gaya. Sekarang ini banyak imam banyak gaya, Pak. Untuk MTQ-nya jadi imam tuh Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi makmum itu pajakku sembahyang atau MTQ kok. Jadi imam-imam 60 km per jam inilah pertahanan. Nah, berapa pahala imam tadi itu? 1. Karena dia lancar.
Dan barang siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata, pahalanya 2. Malam ini kena bapak tersentuh, kalau gitu saya ngaji lah, belum ada modal saya untuk akhirat. Bapak bukalah Quran itu nanti. Pertama bapak ibu buka, bapak pun menangis. Bukan kena tobat pak, nengok tulisan bengkok-bengkok tuh. Lain lu Quran zaman gini kok lah bengkok-bengkok lo, apa kan? Tapi dengan iman, wahtisaban, bapak coba membaca. Zali apa ini? Berpikir keras. Ya kan udah lama bapak tinggalkan pak. Ini yang khatam yang 2 orang bapak tunjuk tangan tadi, saya yakin dia selalu baca Quran, sehingga baginya 1 juz 1 hari itu gampang, 2 juz 1 hari pun gampang. Mohon maaf pak, saya sekali duduk 1 juz pak, sekali duduk tuh 1 juz. Kok bisa pak Ustaz? Ya udah terbiasa. Dibilang hafal tidak, dibilang tidak hafal. Kan beda sama orang tak terbiasa pak, melagu-lagu dia wamin, pada melagu memikirkan huruf setelah itu apa le koyo ada lamunya mim no wamin, melagu kau enggak huruf apa setelah itu, kayak gitu pak. Ya ada yang seperti itu, ada enggak? Di lamu-lamunya mim itu pak, rupa memikir huruf apa lagi setelah mim itu, maka lama dia. Orang seperti itu dapat pahala 2. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa yang mahir itu kok dapat 1, yang terbata-bata dapat 2? Apa jawab Nabi? Yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala, karena dia dapat pahala membaca dan belajar Kalau bapak ibu tidak bisa mengkhatamkan Quran menjelang Ramadan ini berakhir, jangan salah kalau bapak ibu kita dicatat sebagai orang yang sia-sia. Karena Ramadan ini bulan Quran. Ramadan ini kan semuanya berubah pak. Yang tak biasa ke masjid tiba-tiba nanti boleh tuh. Tidak pernahnya ke masjid pak, kecuali hari Jumat saja. Asalnya tiap hari dia ke masjid. Kok bisa pak Ustaz? Itulah hebatnya Ramadan. Oh tak biasa baca Quran, tiba-tiba dibaca Quran. Tak bisa bapak menamatkannya. Saya pesan 2 surat jadilah. Mana dia? Al-Baqarah yang 286 ayat dan Ali Imran yang 200 ayat. Tak bisa bapak mengkhatamkan 6.236 ayat itu. Tak bisa bapak mengkhatamkan 14 surat itu, maka khatamkanlah 2 surat Al-Baqarah dan kenapa Ustaz? Karena Nabi berpesan, khatamkanlah olehmu 2 surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena kedua-duanya nanti akan datang memayungimu di hari kiamat kelak. Nah, maka Pak Bu, kenapa hari ini kita kok malas baca Quran? Karena Nabi sudah mengatakan dalam surah Al-Furqan diceritakan. Datang Nabi Pak mengadu sama Allah. Rabbi inna qaumi takhaza. Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjuro. Apa arti mahjuro? Sia-sia. Sesuatu yang diabaikan. Dan Nabi juga pernah mengatakan, akan datang nanti di suatu zaman di mana Al-Quran tinggal mushafnya saja. Udah terjadi Pak, udah. Kapan kita butuh Quran? Kalau mati. Itu pun Pak saking bongaknya diletak lo Quran di kepala orang mati itu Pak. Saya kalau melayat Pak nampak saya Pak orang mati itu di atasnya ada Quran, ada enggak berbaca? Ada enggak? Untuk apa Quran diletakkan di kepala orang mati? Itu kan mengaji ya. Waktu hidup aja tidak mengaji lo kerambil mati lo kalau letakkan. Sehingga saya boleh kan tuh Pak. Ya enggak usah letak Quran di kepala orang mati ini lo mati apa boleh. Orang hidup yang butuh. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah.
di ashabi wasafian, baca dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat. Dia akan datang di hari kiamat menjadi teman-temanmu. Nah, Nabi katakan itu akan datang nanti. Quran ini hanya dilalaikan. Kapan butuh Quran? Kalau ada orang mati. Kapan butuh Quran? Kalau acara pernikahan. Betul tak? Sebelum ijab kabul dilakukan oleh Pak Kua, kita buka dengan membaca Iswil Quran oleh si Fulan. Kapan kita perlu Quran? Membuka acara seperti tadi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita jauh dari Kenapa? Membacanya saja tak mau, apalagi mengamalkan. Bapak tak ngerti nih hidup orang hari ini, Pak. Coba Pak, mana remaja yang tadi? Remaja Masjid Nurul Ihsan, mana remaja itu? Anak-anak bukan remaja Guru Kerambir. Mana anak? Yang remaja itu SMA, kuliah, mana dia? Mana Bu? Enggak ada Pak. Dan ini bukan hanya di masjid Bapak. Saya sudah ceramah ke Teluk Kuantan. Saya sudah ceramah ke Rokan Hulu. Saya sudah ceramah ke Siak. Posisi masjid selama Ramadan sama. Isinya orang-orang afkir seperti kita. Anak muda tak ada lagi. Kenapa tak ada? Kita lalai. Padahal Quran dah bilang. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Surah An-Nisa ayat 9. Hei orang tua, khawatirlah kalian terhadap anak-anak kalian. Kita bukan khawatir terhadap anak, khawatir terhadap rumah petak, khawatir terhadap kebun. Para Al-Quran bilang apa? Khawatir terhadap anak-anak kalian. Kalau nanti dia menjadi anak yang lemah, apanya lemah? Imannya. Kalau iman sudah lemah, tanggal bajunya. Apa baju iman? Malu. Hari ini yang tak ada pada generasi kita ini, Mak. Tengoklah dia Honda tuh Pak SMP lempogang-pogang tuh Pak. Iya enggak? Awak larang, dilawannya awak. Ya toh? Kita tegur, dilawannya Pak. Malu sudah hilang. Kalau malu hilang, iman tanggal. Kalau iman tanggal, selesai. Nah makanya kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, menyanyahlah kalian dengan anak-anak kalian. Menyanyah itu artinya apa? Sebelum bapak tarawih, pastikan anak ikut tarawih. Sebelum bapak ibu berangkat sholat subuh, pastikan anak sudah bangun untuk sholat subuh. Kita hari ini lupa Pak, sibuk dengan amal kita, lupa dengan amal anak-anak. Betul tidak? Ngeri sekarang ini Pak. Kalau tidak kembali kita kepada Al-Quran, saya takut kiamat itu cepat hadir ya Pak. Ini yang terjadi. Nah, padahal Al-Quranul Karim sudah bercerita bahwa dia adalah menjadi petunjuk. Terakhir, Quran itu juga bercerita dia menjadi pelajaran. Makanya Al-Quran itu seperempat isinya adalah cerita, sejarah. Ada kita dengar sejarah Korun. Apa pelajarannya? Jangan kau bersandar dengan hartamu. Kau merasa kaya belum? Sudah ada orang yang lebih kaya namanya Korun. Mana Korun sekarang? Mati. Hartanya tinggal cerita. Engkau punya kekuasaan, jangan kau sombong. Ada sudah yang lebih berkuasa, namanya Fir. Mana dia sekarang? Mati. Bahkan matinya Fir'aun diceritakan oleh dalam Al-Quran. Sampai ada muminya Bapak Ibu. Diteliti, memang di dalamnya terdapat garam. Karena dia ditenggelamkan ke dalam lautan. Coba. Bagaimana mungkin seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang buta huruf bisa membuat cerita seperti itu? Tidak bisa Pak. Ini pasti kalamullah. Makanya sampai sekarang orang nggak bisa melawan Quran itu. Padahal ditantang tiap hari kan.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, maka cobalah buat satu surat sepertinya. Berkumpul kalian semua, jangan minta bantuan Allah. Kalau memang kalian orang benar, buatlah surat itu. Sampai hari ini tak bisa, Pak. Tak ada. Bahkan di dalam surat Al-Hijr Allah katakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memelihara. Saking hebatnya cara pemeliharaan Allah, coba lihat. Tiap tahun muncul anak-anak yang hafiz itu namanya hebat, Pak. Tiap tahun muncul hafiz-hafiz Al-Quran. Untuk apa? Inilah salah satu cara menjaga Al-Quran supaya tidak bisa orang menirunya. Nah, ibu bapak rahimakumullah, sekali lagi Pak, kita akan menjadi keluarga Allah kalau kita terus berinteraksi dengan karena Al-Quran itu kalamullah. Setiap hari awak bercakap-cakap sama Allah. Kenal enggak Allah sama kita? Kenal. Sayang enggak Allah sama kita? Sayang. Makanya meraih cinta Allah itu salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Semoga kita punya semangat kembali untuk menghidupkan Al-Quran di kampung kita ini, wabil khusus di Masjid Nurul Ihsan ini. Habis subuh tak ada kuliah subuh, Pak, duduk sejenak ngaji ya. Sampai nunggu suruh baru pulang. Orang kita enggak, kalau tak ada ceramah pulang. Kalau tak ada ceramah subuh langsung, betapa ruginya engkau. Kau mengatakan pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Abu Qatadah selama Ramadan sekali 3 hari khatam. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak membaca hadis, tak membaca fikih, dia hanya membaca Al-Quran. Begitu ulama-ulama dulu dengan Quran. Tapi kau tetap biasa-biasa saja. Bapak Ibu, inilah emas yang terbaik. Karena satu huruf mendapatkan 10 pahala. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim, kita mendapatkan 30 pahala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakirna minhu wa nasina warzuqna tilawatahu fannahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Itu saja kita minta habis dapat. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah sayangi aku dengan Al-Quran, jadikan dia menjadi imamku, jadikan dia menjadi cahayaku. Coba doanya saja luar biasa. Nah, tolong ya Pak, menjelang berakhirnya Ramadan tambah berat ini Pak perjuangan. Makanya mulai malam 15 pakai doa kunut kan, itu tak ada yang membantah Pak. Di Makkah pun dulu malam 15 pasti doa kunut. Kenapa? Tantangan semakin berat ya. Pertama tantangan bukber, buka bersama, itu gagal terawih itu Pak ya. Bukber kawan SMA, bukber sesama pensiun, ada terawih. Yang kedua tantangan sale 80%, sale 50%. Oh bang, itu di Hawaii bang, aku nengok sale 80% bang, nggak usah wak terawih malam itu ya bang, iyo koi belanja. Jadi kena tantangan semakin berat, maka pakai doa
kunut. Itu dia Pak. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, tunjuki kami bersama orang-orang yang diberi petunjuk. Itu dia Pak. Jadi kalau ada orang bertanya, ngapa berkunut 15 akhir Ramadan? Tantangan semakin. Nah, mana tantangannya? Bukber dan sali. Oh, jadi nggak usah baca Quran ya. Nggak usah pikirkan lebaran. Orang takkan ada ke rumah kita, tak perlu kita tukar gorden, beli sofa, tak perlu. Orang tak rayo, tak ke rumah awak deh. Orang kini rayo pergi ke Padang. Orang rayo kini pergi alahan panjang. Tak ada lagi ke rumah Pak. Yang ke rumah kita itu WA setruk, WA di saat lidah tak mampu bercakap, tangan tak bisa menjabat, kaki tak bisa melangkah. Lah seru kawan gua kan Pak. Itu yang datang ke rumah Pak. Jadi fokuskanlah dengan ibadah, terutama membaca Al-Quran. Demikian, lebih kurang mohon diperbanyak maaf ya. Ketua mohon maaf udah jam 10 Pak. Nanti kesiangan pulang kita payah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.